Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan, NIM 200301501056. Saya dari kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang sudah saya buat tentang perencanaan promosi kesehatan. Materi pertama yaitu perencanaan promosi kesehatan. Promosi kesehatan atau yang disebut promkes merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah yang dimana fasilitas proses belajar dan perubahan perilaku secara sukarela. Di sini promosi kesehatan bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Dan yang kedua yaitu perencanaan promkes merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan atau menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi yaitu pelaksanaan rencana dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi juga diperlukan untuk pemantauan promosi kesehatan atau sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah perencanaan dalam promosi kesehatan adalah yang pertama A. Menentukan kebutuhan promkes. Kebutuhan promkes ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu diagnosis masalah dan yang kedua adalah menetapkan prioritas atau masalah. Dan yang B itu mengembangkan komponen promkes. Terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan sasaran, ketiga menentukan isi, dan 4 menentukan metode, kelima menentukan media, 6 menentukan evaluasi, dan yang terakhir adalah menentukan jadwal pelaksanaannya. Baik, kita lanjut yang keempat, yaitu tentang masalah penting pada saat menyusun rencana promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan masyarakat atau mengidentifikasikan permasalahan yang ada pada masyarakat. Dengan demikian diharapkan apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan oleh masyarakat sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya. Dalam program promosi kesehatan juga dikenal dengan diagnosis masalah menurut Grant 1980 dalam Notes Mojo 2010. Diagnosis masalah dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan mengevaluasi promosi kesehatan yang meliputi procedure, predisposing, reinforcing, dan enabling. Chores in divorce canal diagnosis and evaluation. Dan kita lanjut dengan yang kelima, yaitu tentang pendekatan ini digunakan pada fase diagnosis, di mana masalah penetapan prioritasnya itu dan tujuan programnya itu pada tahun 1991. Kerangka tersebut dikembangkan menjadi proses atau yang disebut policy regulatory atau organisasional. Di sini untuk menetapkan sasaran, kriteria, kebijakan atau implementasi dan evaluasi. Dan yang keenam, di sini dikemukakan lebih dari satu masalah, bahkan mungkin banyak masalah di kesehatan teridentifikasi. Oleh karena itu perlaku disusun masalah berdasarkan tingkatan kepentingan masalah tersebut bagi masyarakat. Di sini beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam menetapkan prioritas masalah, misalnya ya, menentukan status kesehatan masyarakat, menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada, dan menentukan hubungan antara status kesehatan dan pelayanan kesehatan di masyarakat, dan yang menentukan determinan masalah kesehatannya masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan perilaku, dan kepercayaan yang dinamis. Samping itu juga harus dipertimbangkan adanya masalah atau akibat yang sumber dayanya ada pada proses pelayanan kesehatan tersebut. Kita lanjut nomor 7, slide ke-7, yang itu 2 langkah-langkah presiden. Fase 1, diagnosis social needs assessment. Fase ini merupakan proses penentuan resepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya, serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi. Penilaian dapat dilakukan atau atas dasar kata sensus vital, statistik yang ada, atau pengumpulan data secara langsung dari masyarakat. Jika data dikumpulkan langsung dari masyarakat dan dapat dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat, dapat dilakukan informasi tentang kunci forum yang ada di masyarakat, diskusi kelompok terarah, atau lebih jelasnya yaitu DKT, dan survei. Kita lanjut nomor 8. Di sini fase yang kedua, yaitu diagnosis epidemiologi, adalah definisikan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang atau masyarakat ya. Identifikasi kelompok yang rawan terkena masalah kesehatan dengan mempertimbangkan umur, jenis kelamin, lokasi atau tempat tinggal, dan sebagainya. Identifikasi akibat yang ditimbulkan oleh masalah kesehatan yang ada jika tidak segera diselesaikan, seperti mortalitas, menanggulangi masalah antara lain itu seperti imunisasi, perawatan, perubahan lingkungan, atau faktor perilaku masyarakat. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas yang didasarkan pada pertimbangan besarnya masalah, akibat, dan kemungkinan untuk diubah atau masih bisa diubah. Kita lanjut di nomor 9. Ada di sini fase yang ketiga, yaitu diagnosis perilaku dan lingkungan, merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Di sini indikator perilaku meliputi penggunaan secara pelayanan kesehatan, preventive action, pola konsumsi, kepatuhan, dan safe care. Indikator lingkungan meliputi keadaan sosial, ekonomi, dan fisik, sementara dimensi pelayanan kesehatan meliputi keterjangkauan, kemampuan, pemerataan, dan mutu pelayanannya pun juga langka. Diagnosis perilaku dan lingkungan non perilaku gitu. Identifikasi perilaku yang dapat mencegah dan perilaku yang menjadi penyebab, eliminasi faktor perilaku yang tidak dapat diubah, yaitu genetis dan demografis. Urutan faktor perilaku tersebut dan lingkungan berdasarkan besarnya yang mengakibatkan kesehatan masyarakat, kemungkinan pada sasarannya pun itu melakukan perubahan. Dan kemungkinan pun juga pada proses perubahannya perilaku seseorang itu, baik itu secara bermasyarakat ataupun secara berorangan, itu indikatornya pun sangat baik. Kita lanjut di nomor slide 10. Fase keempat, yaitu diagnosis, promosi, dan organisasional, adalah kegiatan untuk mengidentifikasikan faktor predisospis yang meliputi kegiatan pengetahuan, sikap, resepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini masyarakat setempat. Di sini faktor kemungkinan atau enabling merupakan faktor lingkungan yang memfasilitasi perilaku seseorang. Faktor penguat atau
Reinforcing adalah perilaku orang lain yang berpengaruh yang dapat mendorong munculnya perilaku yang diharapkan. Di fase keempat ini itu mengajarkan tentang faktor-faktor predisposisi yang berpengaruh atau sangat besar berpengaruhnya terhadap perubahan sikap atau pengetahuan yang lebih intinya itu perilaku orang lain yang lebih berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kita lanjut di slide ke-11 yaitu tentang 3 menentukan tujuan promosi. Di sini ada 3 tujuan utama promosi kesehatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat yang mendukung status kesehatan, peningkatan status kesehatan masyarakat. Di sini memiliki tujuan promosi baik harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama spesifik. Di sini spesifik bisa disebut sebagai operasional, artinya berupa perilaku khusus yang mencerminkan perilaku baru yang diharapkan di sini. Dan yang kedua atau B, measurable, ya artinya dapat diukur atau terukur karena pada setiap akhir program atau akhir kegiatan akan ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan C yaitu appropriate, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat konkret kepada masyarakat. Dan yang D reasonable, berarti yang didasari oleh berbagai macam faktor. Dari sini menentukan tujuan promosi itu saya dapat mempelajari beberapa hal tentang tujuan promosi kesehatan dan tujuan promosi kesehatan itu tidak hanya untuk semata-mata buat kesehatan diri sendiri, tetapi untuk bermasyarakat pun juga. Kita lanjut. Slide ke-12 yaitu tujuan perilaku behavioral objective. Di sini saya dapat merupakan proses pembelajaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Tujuan ini berhubungan dengan pengetahuan dan sikap, disebut juga sebagai tujuan jangka pendek. Contohnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS meningkatkan 60% setelah promosi kesehatan berjalan 6 bulan. Di sini bertujuannya hanya untuk di mana kita harus mengembangkan sebuah tujuan, contohnya seperti pengetahuan, di mana kita dapat mengetahui tentang berbagai macam penyakit seperti HIV/AIDS yang 60%-nya itu banyak ya, tentang selama jangka waktunya 6 bulan. Selanjutnya setelah menentukan tujuan promosi kesehatan, langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran promosi kesehatan individu, kelompok ataupun bermasyarakat. Di sini setelah kita menentukan tujuan promosi kita itu harus membagikan kelompok itu baik itu secara individu, berkelompok ataupun bermasyarakat. Kemudian menentukan isi promosi kesehatan yang dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Bila perlu menggunakan gambar dan bahasa daerahnya setempatnya. Kita harus perlu menggunakan bahasa dan daerahnya atau bahasa dan daerah kita masing-masing. Di mana bahasa dan daerah kita masing-masing itu sangat dapat digunakan di dalam berindividu ataupun berkelompok secara bermasyarakat. Dan selanjutnya metode sesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, misalnya untuk aspek-aspek pengetahuan dengan penyuluhan untuk aspek sikap dengan contohnya seperti konkret yang mengunggah emosi seperti foto, slide, film dan sebagainya untuk aspek keterampilan dengan pelatih dan sebagainya. Di sini tidak hanya beberapa macam, kita itu akan seperti membutuhkan foto ataupun slide
berbagai atau dokumen apapun yang sangat mengunggah atau menonjol kepada keterampilan kita. Di sini juga dengan pelatihnya dengan sebuah keindependennya itu dia mampu untuk menentukan metode yang akan digunakan dalam sumber pengetahuannya, baik itu secara individu, per kelompok ataupun secara bermasyarakat. Kita lanjut slide 13. Langkah yang terakhir harus dilakukan adalah menyusun jadwal pelaksanaan yang merupakan penjabaran dari rencana keseluruhan termasuk yang menyangkut waktu dan pelaksanaannya. Di sini kita harus memerlukan langkah-langkah terakhir untuk menentukan atau menyusun jadwal supaya pada saat pelaksanaannya kita lebih siap dari yang sebelumnya. Dan 4, mengenal satuan acara pembelajaran, penyusunan SAP dan rencana program pengerjaan RPP. Di sini di atas telah banyak dibahas mengenai hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan pengurusan kesehatan. Persiapan tersebut adalah persiapan untuk terselenggaranya program promosi kesehatan yang jangka waktunya bisa 1 minggu, 1 tahun atau lebih. Salah satu bentuk implementasi program promosi kesehatan adalah kegiatan pendidikan kesehatan penting bagi seorang pendidik kesehatan untuk menyiapkan sebuah satuan acara pembelajaran SAP dan atau rencana proses belajar RPP. Di sini sebelum kita melakukan pelaksanaannya kita harus memiliki latihan-latihannya dulu, baik itu dalam waktu jangka waktunya sangat cepat, baik itu 1 minggu ataupun 1 bulan ataupun bahkan 1 tahun. Kita lanjut slide 14. Baik SAP maupun RPP merupakan persiapan kegiatan pendidik yang harus dibuat atau disiapkan oleh siapapun yang akan terselenggarakan kegiatan pendidikan kesehatan. Dalam kegiatan pendidikan kesehatan diarahkan menggunakan SAP mengingat pelaksanaan pendidikan diarahkan menggunakan SAP karena untuk kesehatan bersifat baik. Dengan kebutuhan masyarakat saat dilakukan identifikasi masalah sementara dalam kegiatan pendidikan formal sebaiknya menggunakan RPP karena pokok bahasa sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam garis-garis besar program pengajaran GBPP atau di silabus tiap mata pelajaran. Dan yang kedua yaitu satuan acara pembelajaran ini, penyaluran dan rencana program pengajaran adalah persiapan yang lebih spesifik untuk membahas topik-topik tertentu. Dengan kata lain, SAP dan RPP disusun sebagai pedoman bagi pendidik mengenai materi yang akan disampaikan SAP, sehingga satuan waktunya adalah penentuannya dan sangat bervariasi spesifik untuk pertemuan-pertemuan tertentu. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua kegiatan itu dilakukan secara cepat, pasti memerlukan waktu yang sangat baik itu waktu yang sangat pendek ataupun yang sangat lama, bahkan memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum kegiatan dimulai. Dan di sini juga itu satuan acaranya itu untuk membentuk proses pembelajaran pada penyeluruhan rencana program yang spesifik secara baik ataupun secara rinci. Kita lanjut di slide terakhir yaitu slide 15. Di sini saya dapat belajar ada 3 tujuan utama promosi kesehatan yaitu peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat yang mendukung status kesehatan, peningkatan status kesehatan masyarakat. Kedua, tujuan promosi yang baik harus memiliki syarat sebagai berikut yaitu spesifik, operasional, measurable, prepared, reasonable, time bound dan dinyatakan dalam bentuk performance, bukan efforts. Menurut Grant ada 3 tujuan promosi kesehatan yaitu 1. Tujuan program
program, yaitu seperti program objektif, dan yang kedua adalah tujuan promosi edukatif objektif, dan yang terakhir adalah tujuan perilaku behavioral objektif. Di sini saya dapat mengetahui tentang tujuan-tujuan promosi kesehatan untuk bermasyarakat ataupun berkelompok. Dan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita, baik itu secara bermasyarakat, berkelompok ataupun berindividu. Di mana kita tidak menggunakan bahasa atau tempat kita sendiri, tetapi bisa menggunakan bahasa tempat orang lain. Dan saya juga dapat mengetahui tentang tujuan-tujuan kesehatan ataupun tentang tujuan-tujuan promosi kesehatan. Baik, itulah tadi PowerPoint yang dapat saya bacakan atau sampaikan atau jelaskan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.